cukupkan. Oke, eh sebentar. Ini enggak nge-freeze nih. Kok tumben? Langsung nge-freeze. Nah, oke, nanti minta tolong untuk dikasih tahu ya teman-teman. Kalau misal apa namanya eh suara putus-putus, entah sinyalnya atau mungkin laptopnya ini yang is nge-freeze lagi. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama yaitu adalah persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat, teman-teman pasti udah tahu ya untuk bentuk umumnya. Ini nggak perlu aku jelasin. Di sini nanti kita akan belajar untuk menentukan akar. Nah, menentukan akar itu ada dua cara, tiga cara sebenarnya, tapi kita akan fokus ke cara pertama dan cara ketiga aja, oke? Karena cara kedua itu hanya pelengkap dari cara pertama. Jadi cara kedua itu bagian dari cara pertama yang tujuannya sama-sama untuk menentukan faktor, menentukan akar ya dari persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan, gitu. Kalau misalnya nggak bisa difaktorkan itu otomatis nggak bisa menggunakan apa namanya melengkap bentuk kuadrat ya, harus menggunakan rumus sabit. Jadi untuk yang bentuk dua ini nggak aku jelaskan panjang lebar, yang sering muncul aja gitu, yang sering kita gunakan aja ya untuk yang cara pertama ataupun cara ketiga. Kalau untuk yang cara pertama memfaktorkan itu teman-teman pasti udah tahu caranya gitu ya. Karena kalau misalnya kita punya katakan kayak x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0 gitu ya. Ini kan kalau misal difaktorkan x min 7 baik x plus 1. Ini ya. Ini kan faktornya ya, di mana nanti x-nya itu ini. Oke. Yang mana nanti untuk mendapatkan faktor-faktor ini gitu ya, itu adalah dua angka yang mana kalau misalnya yang dikalikan itu dapatnya ini, yang di jumlah itu nanti dapatnya ini. Itu bentuk umum yang sering digunakan. Gitu. Atau biasanya ada cara lain sebenarnya. Kalau misal masih di tahap belajar gitu ya teman-teman, kalau misal untuk memfaktorkan itu caranya adalah misal gini deh, pakai yang depannya dua. Nih dua x kuadrat, sebentar aku coba membayangkan ya yang sekiranya faktor kuadrat yang bisa di apa namanya difaktorkan. Hmm, sama angka berapa ya? Ya, 6 tiga 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 plus x plus x, sebentar, tiga x itu harus plus tiga plus tiga, ah hmm, min min ya, coba sebentar sebentar, ini bisa difaktorkan lagi, bisa. Nah, kalau misal teman-teman belum terbiasa untuk memfaktorkan gitu ya teman-teman, dengan cara yang seperti ini tadi, karena misal aja ini A-nya 2 gitu, ini kan A satu, A satu, B-nya 6, C-nya kan 7. Nah, kalau misal belum terbiasa untuk memfaktorkan, teman-teman bisa gunakan cara ini. Ya, di sini ada setengahnya. Setengah kali 2x kali 2x. Setengah itu dari mana? Setengah itu dari A-nya. Ya, A-nya ini kan 2. B-nya satu, C-nya itu 6. Jadi setengah penyambut 2 itu dari ini, ya, dari A-nya sama dengan 2. Nah, kayak gini. Kemudian gimana? Kemudian adalah teman-teman dua, sebentar. Ini tuh X plus 1 apa nanti kan itu min 6 ya. Iya sih, benar ini benar-benar. Ya harusnya bisa difaktorin. Jadi nanti caranya gini. Ada dua H ya, dua H, dua bagian gini.
Sebelum itu deh. Jadi nanti ini 2 dikalikan dengan min 6. Kan dapatnya adalah min 12. Oke, min 12 tuh. Terus ini, kalian yang kalau misal di jumlah kan tadi itu dua angka ya, dua angka artinya min 12. Kalau misal dikalikan dapatnya adalah satu plus satu. Satu itu dari sini, B-nya ya, B-nya sama dengan satu. Nah, itu kan berarti kan kita tahu bahwa 4 sama min 3, ya kan? Yang hasilnya satu kan? Ya kalau selingkan ya, soal ya teman-teman ya, 4 sama sama 4 sama 3. Nah, berarti kalau misal kayak gini, kalau misal udah tahu kalau misal dapatnya min 12 ya, kalau misal dikalikan ini tuh dari min 12 itu dari 2 kali min 6 min ya. Dari A sama C-nya dikalikan, terus kalau misal dua angka dari AC itu, kalau misal dikalikan itu dapatnya adalah satu, di mana itu B, ya. Itu caranya gini, ya. Ini harus kita cari sama dengan satu, itu dari sini. Ya, berarti kan ini nanti plus 4, ini min 3. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Dapatnya X plus 2, terus ini nanti 2X, ini 3. Gitu. Kalau misal teman-teman belum terbiasa untuk memfaktorkan langsung kayak yang ini, ya. Jadi sekalian aku contohkan kalau misal A-nya lebih dari satu, gitu. Ini yang versi manual sekali gitu ya. Kalau misal belum terbiasa, caranya seperti itu teman-teman. Ini aku turunin dikit ya, set di sini, min 12. Nah, gitu ya caranya. Itu untuk memfaktorkan ya. Kalau misalnya untuk rumus ABC, rumus ABC itu ketika teman-teman kesulitan untuk memfaktorkan, gitu ya. Dipastikan tidak bisa difaktorkan itu nanti baru menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC itu ya seperti yang ada di kotak biru itu, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang sering kelupaan itu ini ya, tanda ini, sama ini, angka 2, yang biasanya kelupaan. Antara 2 sama A gitu ya. Biasanya nulisnya 2 atau bahkan hanya A gitu ya, enggak 2A. Jadi teman-teman harus ingat kalau misal penyebutnya adalah 2A. Nah, terus ini itu adalah D ya. D itu simbol dari diskriminan. Oke. Diskriminan ini nanti akan penting sekali kita gunakan pada pertidaksamaan ya. Nanti kan kita belajar pertidaksamaan juga. Ini kan baru persamaan kuadrat. Nanti kita masuk ke pertidaksamaan. Nah, di pertidaksamaan itu nanti diskriminan akan sering sebagai penguji ya, sebagai penguji. Tapi enggak ketiga dari ini ya, enggak semuanya. Ini kan ada tiga diskriminan. Nah, yang nanti akan kita gunakan untuk pengujian pada pertidaksamaan adalah poin yang ketiga, untuk D kurang dari nol. Nah, sebelum kita masuk ke situ ya, nanti kan nanti akan kita bahas lagi untuk kita akan bahas lagi untuk yang D kurang dari nol. Kita akan bahas poin satu sama poin 2 dulu. Yang pertama adalah D lebih dari nol. D lebih dari nol ini sebagai penguji ya, untuk menguji apakah akarnya itu beda atau sama gitu ya. Kalau misal diskriminannya lebih dari nol, itu nanti akan mempunyai akar yang berbeda. Contohnya adalah misal kita pakai yang ini aja, kayak eh yang udah kita gunakan yang pertama ini tadi. Kayak di mana kalau misalnya untuk rumus apa diskriminakan kan ini ya. Tadi kan A-nya tadi 1, B-nya min 6, C-nya min 7, maka untuk penghitungan diskriminannya itu kan min 6 kuadrat 4 kali 1 kali C. C-nya adalah min 7. 36 min 4 kali 1 min 4, min 4 dikalikan min 7 plus 28. Ya kan? Ini berarti nanti dapatnya adalah 60. Oke. Nah, itu kalau misal untuk diskriminan lebih dari nol. Nah, itu kan bisa kelihatan tuh, D-nya hasilnya kan lebih dari nol. Ya, terbukti maka akarnya itu beda. Ya, bedanya. 7 sampai minus 1. Nah, misal contoh lagi untuk yang ini, akar kembar atau sama. Akar kembar atau sama itu artinya
sebenarnya dia mempunyai apa namanya akar akar yang cuma satu doang gitu. Angkanya sama, karena angkanya sama. Contoh misal apa ya? Ini deh, x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Ya, ini kalau ini kan dapatnya A-nya 1, B-nya 4, C-nya tiga. Kalau misalnya kita hitung D-nya dulu ya sebelum kita faktorkan. D-nya berarti kan eh, B kuadrat, berarti kan 4 kuadrat ya. Min 4 kali 1 kali 4. Oke, berarti kan 16 nanti kurang 16 sama dengan 0. Oke, berarti nanti untuk x kuadrat plus 4x plus 4 itu nanti akarnya sama. Ya, akarnya kembar. Kita buktikan. Berarti kan ini x plus 2 sama x plus 2. Atau berarti x-nya 2 atau x-nya juga 2. Jadi sama. Ya, untuk yang ini sama yang ini. Terbukti gitu ya. Jadi diskriminannya sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, untuk poin 3 nanti akan aku jelaskan untuk menjelaskan pertidaksamaan kuadrat. Sorry, pertidaksamaan aja. Oke. Mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Oke. Nah, kalau aman kita masuk ke bagian selanjutnya adalah rumus-rumus akar. Nah, rumus-rumus akar ini nanti akan aku jelaskan bebarengan langsung untuk yang bagian membentuk persamaan kuadrat gitu ya. Tiga poin ini penting sekali ya untuk teman-teman hafal ya. Ini sekali untuk teman-teman hafal di mana kalau misalnya untuk penjumlahan akar itu nanti adalah min B per A, perkalian akar itu adalah C per A, kemudian untuk selisih akar itu adalah akar D per A. Jadi penyebutnya itu semuanya A. Yang beda adalah pembilangnya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Terus untuk membentuk persamaan kuadrat yang baru itu adalah ini ya, X kuadrat ya, min jumlah akar X ditambah dengan hasil kali akar. Jangan sampai salah ya. Ini sedikit beda. Kalau misalnya untuk yang bentuk persamaan kuadrat untuk yang kotak pertama biru itu ya, itu kan ax kuadrat plus bx plus c ya. Kan semuanya dijumlahkan. Nah, di sini untuk yang membentuk persamaan kuadrat yang baru itu operasi pertama adalah negatif. Jadi jangan sampai kebalik. Ini penting ya teman-teman ya. Penting. Jadi di situ adalah negatif. Terus jangan lupa ada variabel x di sini. Kemudian dijumlahkan dengan hasil kali akar. Contohnya gini teman-teman. Misal kita punya, biasanya soalnya gini, ada suatu persamaan kuadrat gitu ya, di mana persamaan kuadrat tersebut adalah x kuadrat plus 7x min 9 sama dengan 0. Katakanlah seperti ini. Nah, dari persamaan kuadrat ini kan sebenarnya kalau misal teman-teman coba faktorin itu nggak bisa. Oke, biasanya umumnya itu apa namanya, yang akan dibuat persamaan kuadrat baru itu dari persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Oke, dalam artian harus menggunakan rumus ABC, gitu ya. Jadi misal diketahui tuh, ini persamaan kuadrat gitu ya. Dari persamaan kuadrat ini akan diketahui akar-akarnya. Ya, tentunya akan diketahui akar-akarnya. Di mana dari akar-akar tersebut akan dibuat persamaan kuadrat yang baru. Yang mana persamaan kuadrat yang baru tersebut akan mempunyai akar-akar dua lebihnya dari akar persamaan kuadrat yang pertama. Oke, nah, aku ulangi ya. Jadi sederhananya itu ada persamaan kuadrat tuh, x kuadrat plus 7x min 9. Nah, itu kan pasti punya akar-akar tuh. Nah, kemudian akan dibentuk akar persamaan kuadrat yang baru, di mana akar persamaan kuadrat terbaru yang baru ini terbentuk dari dua lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x min 9. Gitu. Jadi, kayak kalau misal di simbol matematisnya itu gini. Untuk alfa, gitu. Alfa itu nanti untuk menyimbolkan akar persamaan kuadrat pertama dari persamaan kuadrat yang baru. Gitu ya. Jadi nanti X1 plus 2. Kan tadi dibilangnya dua lebihnya, ya kan? Dua lebihnya dari akar persamaan kuadrat yang lama, gitu ya. Terus betanya juga sama, X2 plus 2.
Jadi alfa sama beta itu untuk melambangkan akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru. Tadi kan persamaan kuadrat yang baru itu terbentuk dari dua lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Persamaan kuadrat yang lama itu maksudnya x kuadrat plus 7x minus 9. Oke ya, teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita akan memanfaatkan antara yang ini sama ini. Kenapa? Kita kan disuruh untuk membuat persamaan kuadrat yang baru. Di mana persamaan kuadrat yang baru itu kan nanti ini kan x kuadrat min jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar kan tadi kan alfa plus beta x, ya kan? Ditambah dengan alfa beta sama dengan 0. Ini adalah akar persamaan, sorry, persamaan kuadrat yang baru. Oke ya, persamaan kuadrat yang baru yang terbentuk dari dua lebihnya dari akar persamaan kuadrat yang lama. Nah, kita coba lanjutkan. Di sini kita coba untuk memasukkan informasi yang diketahui. Di mana alfa tadi nilainya x1 plus 2. 1 plus 2 ditambah dengan x2 plus 2. Ya, x ditambah dengan alfa beta. Ya, x1 plus 2, x2 plus 2 sama dengan alfa. Nah, selanjutnya kita kelompokkan dulu berdasarkan variabel. Jadi kan x1 plus x2 ditambah dengan 2. Ya kan? X. Terus selanjut itu kalau misalnya kita hitung untuk perkaliannya itu kan x1 ini ya, 1 kali x2 ya, kali x2 kemudian x1 kali sorry, 1 kali ini kali 2 ya, tambah dengan 2 x1 ditambah dengan ini 2x2 ya, 2x2 terus yang terakhir ya, itu kan 2 kali 2 oke, sama dengan 0. Nah, lanjut. Ini aku buat gini dulu aja. Aku mau coba merapikan yang ini, yang bagian ini. Ini kan X1 kali X2 ditambah dengan, nah ini sama-sama punya 2 tuh. Berarti kan bisa begini, 2 X1 plus X2. Oke ya, plus 4. Sama dengan 0. Ini. Oke, nah dari sini teman-teman, ini kan kelihatan tuh X1 plus X2. X1, X2, X1 plus X2. Jadi nanti kita akan menggunakannya ini, 2 ini. Oke, berarti kan X kuadrat min penjumlahan akar, berarti min B A. Nah, ini kita tulis dulu. A-nya ini kan 1, B-nya 7, C-nya min 9. Ya. Berarti B-nya, sorry, penjumlahan akarnya berarti min 7 per 1. Ya, plus 4. Sorry, ini ada plus 4. X ditambah dengan perkalian akar C per A. Berarti kan min 9 per 1 ya. Min 9 per 1 terus ditambah 2 kalikan 2 kali penjumlahan akar berarti min 7 1 plus 4 sama dengan 0. Oke, masih bisa ngikuti ya. Berarti dari sini kan x kuadrat min 7 plus 4 ya. Berarti kan jadinya nanti ini adalah min 3x. Aku ya udahlah gini aja nggak apa-apa. Min 3x kan gini ya. Min 3x atau gini deh. Sesuaikan dengan lambang yang pertama. Tambah dengan min 9. Ini kan min 9 terus ditambah dengan 2 kali min 7. Berarti kan min 9 ditambah min 14. Ya kan? Min 14 ditambah dengan 4. Ya. Jadi 9 9 min 14 tadi kan hasilnya min 23. Min 23 tambah 14 berarti min 19. Oke, sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat plus 3x min 19 sama dengan 0. Gitu, teman-teman. Jadi, persamaan kuadrat yang baru itu, kalau misalnya ada soal persamaan kuadrat yang baru, itu biasanya seperti ini untuk pengerjaannya. Memanfaatkan penjumlahan akar dan perkalian akar. Oke, jadi jangan sampai lupa
rumus untuk membentuk persamaan kuadrat baru yang dikotakin warna biru itu. Untuk operasi pertama adalah pengurangan, terus ada variabel X, terus operasi yang kedua adalah penjumlahan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, kalau aman, kita lanjutkan kalau gitu. Nah, untuk rumus penjabaran akar persamaan kuadrat ya, tiga di antaranya itu ini, kita akan nggak akan membahas banyak-banyak ya, karena yang kita bahas hanya yang sering muncul aja gitu. Biasanya sih poin ini ya, satu sama tiga ini yang sering muncul. Oke, kalau yang poin dua, yang pangkat tiga itu jarang, tapi ya baiknya juga teman-teman tahu gitu ya. Yang sering digunakan atau sering dimanfaatkan itu poin satu sama poin tiga. Poin satu itu sebenarnya nggak cuma satu bentuk ini aja ya teman-teman ya. Ada bentuk lainnya di mana ini tuh ini plus 2 x 1 x 2. Tambahnya ini. Kenapa kok kayak gini gini? Dari sini teman-teman. Misal misal aja kita pakai yang ini aja ya. Yang ini. Itu kan dari x1 plus x2 itu dikuadratin. Itu nanti kalau misalnya kita hitung ya, berarti x1 kuadrat plus 2 x1 x2 ditambah dengan x2 kuadrat. Nah, kita kan cuma butuh ini, ya kan, penjumlahan ini. Kita nggak butuh ini. Makanya, untuk mendapatkan hanya ini sama ini, kita perlu mengurangkan ini. Ya. Makanya ini dikurang dengan ini. Ini itu nanti digunakan untuk menghilangkan yang ini. Gitu. Ya, itu dasar logikanya. Bukan dasar logikanya, dasar matematisnya seperti itu. Kemudian untuk yang nomor tiga itu yang sering sekali teman-teman gunakan gitu ya adalah apa namanya jumlah kuadrat, gitu ya. Jumlah kuadrat, sorry, selisih kuadrat, astagfirullah. Selisih kuadrat ya, itu sering sekali teman-teman gunakan selisih kuadrat. Kalau misal untuk yang jumlah kuadrat yang nomor satu, itu ya ya biasanya muncul, biasanya enggak. Biasanya sering digunakan untuk memanfaatkan tadi ya, untuk mempermudah penghitungan. Oke, sebelum kita masuk ke pertidaksamaan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai persamaan kuadrat? Aman. Oke. Oke, kalau aman, tolong jangan dicoret-coret ya Kak ya PPT-nya ya. Hmm. Kalau misal bingung atau masih ragu-ragu, tanya aja. Oke, kalau aman, kita lanjutkan pertidaksamaan. Di sini aku minta tolong teman-teman untuk memperhatikan dengan seksama ya. Karena ini penting. eh Semoga apa yang ku sampaikan ini, yang ku sampaikan sudah kuusahakan untuk sepadat mungkin gitu ya. Yang penting-penting aja untuk yang bagian pertidaksamaan ini nanti. Jadi aku minta tolong untuk teman-teman perhatikan dengan baik ya. Karena ini materi ini sebenarnya padat sekali gitu ya untuk yang bagian pertidaksamaan ini. Banyak hal atau banyak teori yang teman-teman harus kuasai gitu di bagian pertidaksamaan. Kita mulai ya, yang pertama, pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear, kita bahas masalah pertidaksamaan aja. Pertidaksamaan itu lambangnya itu ada empat gitu ya. Ada ya salah satunya ini, kemudian ada yang menggunakan sama dengan, kemudian ada yang ini sama yang ini. Itu ada empat. Nah, dari keempat ini atau pertidaksamaan lah, pertama kita bahas pertidaksamaan linear ini nanti akan membentuk sebuah hal yang namanya garis bilangan, gitu ya. Garis bilangan ini nanti akan dibagi menjadi dua, ya, yang ada tanda sama dengan sama yang nggak ada tanda sama dengan. Oke, ini basic dasarnya dulu. Jadi sebelum teman bisa memperhatikan, kalau misalnya kurang jelas nanti silakan untuk ditanyakan. Nah, yang menggunakan yang tidak menggunakan dulu, yang tidak menggunakan tanda sama dengan yang lambang seperti ini, itu nanti lambangnya seperti ini. Oke.
batasnya itu bulatan kosong. Kan biasanya gitu. Set. Nah, ini garis bilangan nih. Jadi nanti ini adalah angka. Nah, yang menggunakan tanda sambungnya itu nanti seperti ini. Set. Bedanya apa gitu? Misal katakanlah himpunan anggota himpunannya adalah X di mana X-nya kurang dari 3. Jadi di sini itu nanti angka 3 gitu ya. Ya, yang A-nya itu adalah 3 misal. Nah, berarti yang nanti anggota himpunannya itu berarti kan katakanlah ini adalah bilangan cacah gitu ya. Berarti 0, 1, 2. Oke. Yang ketiganya nggak masuk. Kalau misalnya ada tanda bulatan kosong seperti ini. Kalau misalnya bulatan seperti ini, ya seperti ini. Kalau misal sama-sama kita 3 gitu ya, di mana artinya bilangan cacah di mana X-nya adalah kurang dari sama dengan 3. Nah, itu seperti ini berarti teman-teman pasti udah tahu ya kalau misalnya ini. Eh, Nah, berarti kan 0, 1, 2, 3. Jadi gitu, teman-teman. Kalau misal bulatannya kosong, itu berarti angka itu nggak dimasukkan. Ya, sebagai batas saja. Nah, kalau misal bulatannya full hitam, ya, full ya. Bukan entah hitam atau, ini kan merah lah ya. Tapi kan nanti di soal full hitam gitu ya. Full hitam, itu nanti dia masuk kepada bagian dari anggota himpunan. Kayak misal tadi ini X kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Berarti nanti ada angka 3 yang masuk pada komponen anggota himpunannya. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk yang pertidaksamaan ini ya. Oke ya. Nah, oh ya itu Mas Yoga presensinya sebenarnya belum diubah itu. Nah, oke ya, jelas ya. Ini paling dasar dulu. Ini paling penting untuk lanjut ke pertidaksamaan kuadrat. Ya, masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat juga sama ya. Lambang pertidaksamanya nggak cuma ini aja. Tetap ya. Nanti ada dua lainnya yang menggunakan tanda sama dengan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengerjakan kalau misal apa namanya untuk yang pertidaksamaan kuadrat? Berarti teman-teman jangan dicoret-coret ya PPT-nya ya. Nanti kalau misal mau mencoret-coret ketika udah selesai mau mencoret-coret silakan. Karena kalau misal teman-teman coret di sini tuh kelihatan juga di aku soalnya. Oke ya. Jadi misal langsung contoh aja. Langkah enaknya langsung contoh. Jadi misal kita tadi menggunakan yang persamaan kuadrat yang tadi aja gitu. Di mana pertidaksamaan kuadrat ya. Berarti kan ini x kuadrat tadi berapa? 6x ya? Enggak, jangan ini. Min 6x min 7. Ya, min 6x min 7 sama dengan 0. Jadi umumnya, sorry, bukan persamaan ya. Ini pertidaksamaan. Nah, misal gini. Umumnya, untuk pertidaksamaan, untuk yang bentuk kuadrat ini, bisa difaktorkan. Ya, bisa difaktorkan. Yang menggunakan pemfaktoran biasa, bukan menggunakan rumus ABC. Ya, umumnya gitu. Nah, cuman nanti kalau misal untuk yang pertidaksamaan pecahan itu biasanya biasanya itu eh, ada yang nggak bisa difaktorkan, gitu. Nah, nggak bisa difaktorkan faktorkan itu nanti akan masuk ke bagian diskriminan tadi, yang diskriminan bentuk ketiga. Nah, nanti ke arahnya situ. Nanti tapi nanti lah ya. Nanti akan aku jelaskan. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Tadi kan X kuadrat min 6X min 7. Lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana cara untuk menentukan anggota himpunannya? Ya, menggunakan garis bilangan. Jadi yang pertama teman-teman harus memfaktorkan dulu. Nah, tadi kan hasil faktornya itu X min 7, X plus berapa tadi? Plus 1 ya. Wah, aku lupa sendiri. Ini ya, jadinya gini. Nah, ini nanti kan faktornya dapat 7, ini sama 1. Nah, dua angka ini, teman-teman.
akan kita gunakan sebagai batas garis bilangan. Perhatikan ya. Jadi difaktorkan dulu, dapat akar-akarnya, terus akan untuk membuat garis bilangan. Karena ini menggunakan tanda sama dengan ya, menggunakan tanda sama dengan, maka batasnya adalah full, ya, 2 titik full. Yang mana batasnya adalah min 1 sama 7. Set, kita garis. Kemudian gunakan angka 0 sebagai penguji daerah himpunan. Karena kan kita nggak tahu tuh, ini nanti daerahnya positif atau negatif ya, dari ketiganya. Ada 1, 2, 3. Gitu ya. Kita belum tahu ketiga daerah itu mana yang positif, mana yang negatif. Gitu ya. Nah, jadi kan aku bilang alangkah baiknya kita menggunakan angka 0 sebagai penguji selagi angka 0 itu tidak digunakan sebagai batas. Gitu ya. Angka 0 di sini kan bukan sebagai batas ya. Nah, ya banget. Nah, maka gunakan angka 0 sebagai penguji. Nah, angka 0 kan kebetulan ada di sini ya, di antara ini kan angka 0. Nah, angka 0 itu dimasukkan ke sini. X yang ini ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Oke, dimasukkan ke situ. Nah, terus dioperasikan. 0 min 7. Dapatnya kan 7. Min 7, sorry. Min 7 berarti kan negatif ya. Negatif 0 plus 1. Plus 1 ya hasilnya. Maka hasilnya ini positif. Nah, negatif dikalikan dengan positif, dapatnya adalah negatif. Oke, maka daerah sini yang tengah itu adalah daerah negatif. Karena setelah kita uji dengan angka 0, ternyata daerah tengah itu adalah negatif. Maka kanan kirinya positif. Positif. Selang-seling ya, selang-seling. Gitu ya, positif, negatif, positif. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita lihat untuk tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya menunjukkan tanda lebih dari sama dengan 0. Ya. Lebih dari sama dengan 0, itu artinya nilai yang kita cari adalah positif. Oke, yang kita cari adalah positif. Maka yang kita arsir itu ini. Ini sama ini. Yang positif. Maka untuk himpunannya, anggota himpunannya, batas is batas anggota himpunannya adalah X di mana min 1 kurang dari X. Sorry. Iya benar ya. Salah, salah, salah. X. Nah, ini yang kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 7. Ini adalah batas anggota himpunannya. Oke, gitu teman-teman. Jelas nggak? Atau mungkin ku contohkan satu lagi gitu ya. Ku contohkan satu lagi. Misal, hmm, X kuadrat min 8 X plus 7. Jadi kan kita udah menggunakan yang lebih dari sama dengan gitu ya. Lebih dari sama dengan kita coba untuk yang kurang dari ya kurang dari, nah gitu, kurang dari 0. Nggak ada sama dengannya gitu ya. Nah, sama ya, kita harus memfaktorkan dulu. Kalau misalnya kita lihat di sini faktornya itu X min 1 X plus 7. X min 7. Oke. Ini berarti ini kan X min 1 X min 7. Ya. Nah, nanti kan ini kita gunakan sebagai batas ya. Kita gunakan sebagai batas. Karena ini tidak menggunakan sama dengan, maka gini. 1 sama 7. Set, set. Kan gitu toh. Kemudian kita gunakan angka 0. Ya, angka 0 eh, kebetulan ada di sebelah kiri. Di sini ya. Ada di sebelah kiri di sini. Ya. Maka kita masukkan ke sini angka 0. Set, ke sini. X yang itu. 0 min 1 min 1. Berarti negatif.
Nol min 7 min 7 berarti negatif. Berarti negatif dikalikan negatif dapatnya positif. Ini berarti nanti negatif, ini positif. Nah, yang diminta yang mana? Yang diminta yang ini ya. Yang diminta adalah kurang dari nol. Nilai yang kurang dari nol itu otomatis adalah yang negatif. Ini ya. Maka batas simpulannya adalah X di mana satu kurang dari X kurang dari 7. Seperti itu, teman-teman. Tulis untuk pertidaksamaan kuadrat. Sorry. Aman ya? Entah ada yang mau dikonfirmasi? Aman. Nah, selanjutnya tadi kan masih ada satu hal ya, pertidaksamaan pecahan. Nah, pertidaksamaan pecahan ini aku pisah sendiri, biar teman-teman fokus gitu ya. Biar nggak penuh juga sih slide-nya. Karena kan ini udah penuh sebenarnya. Bagian pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan ini nanti secara umum ya, nggak secara penulisan itu nanti harus seperti ini teman-teman sebentar. Nah, biasanya kan nanti akan seperti ini gitu ya. Akan seperti ini di mana nanti kayaknya itu adalah suatu angka gitu ya, suatu angka. Nah, untuk pengerjaannya, tahapannya itu adalah kita harus membuat ya, itu ya, membuat yang sebelah kanan ini sama dengan bukan sama dengan bernilai nol ya, bernilai nol. Jadi nanti tahapannya itu seperti ini teman-teman. AX plus B CX plus D min E kurang dari sorry lebih dari sama dengan nol. Ya lebih dari sama dengan nol. Nah, perlu sebagai catatan adalah sebelum teman-teman membuat ini di sini nol, mungkin aja kan nanti di sebelah kanan ini adalah sebuah pecahan juga gitu ya. Katakanlah pecahan juga. Kalau misal pecahan tersebut bisa kita sederhanakan atau bisa kita operasikan terlebih dahulu, silakan dioperasikan terlebih dahulu. Ya, silakan dioperasikan terlebih dahulu atau disederhanakan gitu ya. Tapi kalau misalnya emang sebuah angka doang, gitu, langsung pindahkan aja ke sebelah kiri, geser aja, gitu, geser aja ke sebelah kiri. Tapi tadi ya, kalau misalnya ada sebuah pecahan, entah entah sebuah pecahan atau beberapa pecahan yang bisa dioperasikan terlebih dahulu untuk yang ada di sebelah kanan ini, maka kerjakan terlebih dahulu sebagai sampai bentuknya sederhana, gitu. Sederhana itu dalam artian masih dalam bentuk pecahan, tapi itu udah batas maksimal gitu untuk menyelesaikannya ya. Kalau misalnya udah baru nanti pecahan tersebut dipindahkan ke sebelah kiri seperti yang kayak gini gitu, yang mana nanti sebelah kanan itu tetap kita akan menyisakan angka nol gitu ya caranya. Nah, lanjutannya adalah ketika teman-teman udah apa namanya memindahkan ke sebelah kiri yang mana nanti angka yang di sebelah kanan itu nol, selanjutnya adalah tetap untuk menyelesaikan yang ada di sebelah kiri, ruas di sebelah kiri. Dari sini, kalau misalnya kita menyesuaikan seperti yang ada di kotak, itu kan kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di mana nanti kalau misalnya kita menyebut, ini seperti ini. Oke, ini CX plus D per, sorry, bukan, CX plus D. Oke, kan seperti ini. Oke ya. Nah, nanti kalau misalnya kita kerjakan gitu ya, sampai selesai, nanti akan mendapatkan hasil alfa per beta. Misal misal aja kayak gini gitu ya. Misal aja kayak gimana nanti alfanya itu entah itu dalam bentuk persamaan kuadrat atau persamaan linear ya. Persamaan linear atau tadi ya, persamaan linear atau persamaan kuadrat di antara dua itu. Baik yang pembilang ataupun penyebut gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh, misal kita yang sederhana aja gitu ya. Misal kalau misal kita coba selesaikan kita dapat untuk
sebelum terakhir ya, ini dapatnya X1, X plus 1 per X plus 2 kurang dari, sorry, lebih dari sama dengan nol. Nah, tahapannya adalah kita menyelesaikan penyebut dan pembilang untuk yang sama, sorry, untuk yang bentuknya bersamaan linear, gitu ya. Kita harus menyelesaikan untuk yang penyebut dan pembilang. Sebenarnya untuk yang pertidaksamaan juga sama. Nanti di latihan soal itu ada untuk yang bentuknya pertidaksamaan kuadrat, gitu ya, bentuknya. Nah, tadi kan aku bilang untuk menyelesaikan penyebut dan pembilang. Nah, pertama misal penyebut dulu ya. Sorry. Pertama bagian penyebut. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk pecahan, penyebut itu tidak boleh sama dengan nol, ya kan? Maka syarat mutlak untuk penyebut itu adalah syarat syarat mutlak, ya. Jadi X-nya itu tidak boleh sama dengan min 2. Oke ya. Maka nanti kita akan mempunyai dua kriteria di mana X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari min 2. Ya kan? Yang penting min 2 itu tidak kita gunakan. Ya. Jadi batasnya itu pasti tidak menggunakan tanda sama dengan. Ya. Pasti hanya lebih dari atau kurang dari. Berarti nanti akan punya dua kriteria ya. Jadi kalau misal kita buat gambar garis bilangan, nanti ini min 2, ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Untuk yang satunya lagi, ini min 2 arahnya ke kanan. Oke. Nah, dari sini kita lanjutkan untuk pengerjaan yang pembilang. Nah, pembilang ini mempertimbangkan penyebut juga ya, tapi nanti. Tadi kan pembilang dapetnya kan ini ya, X plus 1. Ya, X plus 1. Eh, nah ini ya, ketika, gini dulu ya. Jadi kan aku bilang ya, di sini kan akan memperhatikan penyebutnya ya. Ketika X-nya kurang dari min 2, atau bisa dibilang eh, negatif lah gitu ya, negatif. Atau gimana ya, biar teman-teman gampang untuk memahaminya ya. Hmm, ya gitu. Jangan deh gini. Jangan yang, ya nggak apa-apa lah ini deh. Yang min 2 ya, ketika apa namanya pembilangnya ini. Ini aku coba jelaskan yang paling gampang. Karena ini sebenarnya tahapannya panjang ya, tapi aku coba menyederhanakan. Jadi semoga teman-teman paham gitu ya. Jadi ini logikanya ya. Kalau misal penyebutnya itu kurang dari min 2, ini kan untuk yang penyebut ya, teman-teman. Ini kan penyebut tuh. Batas dari ini tadi ya. Batas dari ini tadi kurang dari min 2, itu berarti kalau misal kita tes gitu ya. Di sini kita masukkan min 3 gitu ya. Misal ya, ini misal min 3 plus 2 itu kan berarti nanti kita dapat nilainya negatif, ya kan? Nilainya negatif. Nah, yang kita minta itu kan, yang kita minta nilainya di sini kan lebih dari sama dengan nol. Berarti dalam artian kita mencari nilai yang positif. Oke, kita mencari nilai yang positif. Nah, karena penyebutnya adalah nilainya negatif, maka untuk pembilangnya biar hasilnya tetap positif, ini harus dinilai negatif juga untuk pembilangnya. Jelas nggak? Teman, logikanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngecek ya, kan tadi batasnya kan ini untuk penyebutnya X-nya kurang dari min 2. Kita coba cek min 3. Min 3 ternyata dapatnya kan negatif. Nah, yang kita minta tadi kan ini ya, lebih dari sama dengan nol. Oke. Itu kan positif ya, biar hasilnya tetap positif maka pembilangnya nilainya negatif. Nah, biar
Tadi kan pembilangnya mintanya negatif, berarti X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kenapa ini menggunakan dari sama dengan? Karena ini ngikutin dari soal, ya, ngikutin dari soal. Kalau misal pembilang itu ngikutin dari soal, tapi kalau misal penyebut itu cuma dua itu tadi ya, kurang dari atau lebih dari. Oke. Nah, seperti ini berarti untuk X-nya nilainya adalah min 1. Kurang dari min 1. Oke, ini yang pertama. Berarti kita punya garis bilangan seperti ini. Set, set. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kondisinya adalah X-nya untuk penyebutnya, kondisinya adalah ini berarti. Sekarang misal aku ganti warna hijau aja biar. Misal kita gunakan 0 aja gitu. 0. 0 plus 2 gitu ya, untuk penyebut ya. Kan nanti nilainya positif, ya kan, teman? Positif. Nah, tadi ya seperti yang aku bilang di awal, yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Ya, berarti kita mencari yang positif. Penyebutnya sudah bernilai positif, maka di sini nilainya akan positif juga. Dia nilainya positif untuk pecahan tersebut. Ya, makanya nanti di sini lanjutannya adalah X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Karena kita mencari yang positif. Ya, maka dari situ ini akan seperti ini. Oke, jadi pun yang satu kanan. Nah, terus bagaimana untuk menentukan daerah himpunannya, gitu ya? Daerah himpunannya kita menggabungkan dari keempat apa namanya keempat apa namanya garis bilangan. Nah, ini otak kok sudah nggak sempurna antara yang sudah diucapkan sama yang mau diucapkan. Jadi kan min 2 sama min 1 ya. Ini kosong, min 2. Yang satunya pun kejauhan ya, ke jaraknya. Di sini aja. Min 1. Oke. Nah, untuk yang min 1, itu kan arahnya kanan sama arah kiri. Oke, buka garis bilangan dulu. Ini ini aja, biar beda. Oke, ya. Yang min 2 ini aja. Sama. Cuma ini akan jadinya dua garis bilangan gini. Kalau misalnya yang satu itu seakan-akan berimpit ya, berimpit. Tapi yang min 2 karena dia min 2-nya itu tidak gunakan, maka seakan-akan bentuknya seperti ini. Gitu ya. Ke arah kanan. Set, 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 set. Ini arah kiri. Set, set, set. Oke ya. Nah, kemudian kita cari yang memiliki bentuk arsiran yang sama. Ya, yang memiliki bentuk arsiran yang sama kan nanti ini bisa dilihat ya. Arahnya kan ini gini. Kalau misalnya yang tengah ini kan, yang tengah ini ya, itu kan berlawanan. Ada yang gini ya, gini sama yang gini kan. Jadi kan kayak bersilangan kan. Nah, itu nanti nggak kita gunakan. Nah, jadi itu yang pertama, yang kedua yang kan arah arsirannya sama. Makanya tadi aku bedain ya antara yang ke kanan sama ke kiri. Biar teman-teman ngeh gitu ya. Bedanya di mana gitu. Nah, jadi yang kita ambil itu dua dua daerah himpunan itu aja, teman-teman. Jadi nanti kalau misal disuruh nulis untuk anggota himpunannya, otomatis ya ini X di mana X-nya kurang dari min 2 gitu ya. Atau X-nya lebih dari sama dengan min 1 gitu.
Jelas untuk tahapannya. Oke, aman ya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya, yang pengen aku jelaskan selanjutnya adalah untuk yang ini, D kurang dari nol. Ya, untuk D kurang dari nol, kita akan menggunakan persamaan kuadrat yang ini. Dua, apa ya? Sebentar. Enaknya, sebenarnya enaknya pakai langsung contoh sih. Nah, jadi gini deh, aku kasih ilustrasi aja. Jadi nanti akan ada bentuk seperti ini. Ini ya. Jadi nanti akan ada bentuk seperti ini di mana nanti ya bisa ya bentuknya seperti ini misal untuk bertindak samanya. Nah, itu nanti kita akan mengecek ya, akan mengecek untuk penyebut dan pembilangnya. Ini untuk bentuk persamaan bentuknya persamaan kuadrat ya teman-teman. Bentuknya adalah persamaan kuadrat. Kalau misalnya persamaan linear caranya seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk yang ini ingat ya, ini itu hanya untuk bentuknya persamaan kuadrat. Karena kan ada diskriminan ya, di mana diskriminan itu hanya dimiliki oleh persamaan kuadrat. Nah, di situ nanti kalau misal teman-teman kok merasa tidak bisa memfaktorkan, ya, cek diskriminannya, ya. Sekali lagi ya, kalau misal teman-teman merasa tidak bisa memfaktorkan, ya, memfaktorkan itu maksudnya kayak gini tadi ya, ini tadi kayak dapat x-1, x-7 itu kan memfaktorkan. Tapi kalau misal teman-teman merasa tidak bisa difaktorkan, ya, coba cek diskriminannya. Kalau misal nilai diskriminannya kurang dari nol, berarti emang persamaan kuadrat tersebut tidak bisa difaktorkan. Tapi kalau ternyata diskriminannya tadi nilainya lebih dari nol atau sama dengan nol, itu berarti sebenarnya bisa difaktorkan, tapi teman-teman kurang teliti untuk memfaktorkannya. Oke, ya? Jadi kalau misal teman-teman merasa tidak bisa difaktorkan, validasi dengan pengecekan diskriminan ya. Validasi dulu. Kalau misal dalam validasi tersebut dipastikan D-nya kurang dari nol, berarti nanti kita akan mengarah ke bagian definite. Gitu ya. Definite itu nanti ada dua ya. Definite itu ada dua. Ada yang namanya definite positif, ada yang namanya definite negatif. Oke. Kedua syarat ini sama ya, sama-sama D-nya kurang dari nol. Yang membedakan adalah A-nya ya. Ini sederhana banget untuk mengingatnya. Kalau misal positif itu nanti A-nya lebih dari nol, ini A-nya kurang dari nol. Hanya gitu dah. Oke. Jadi nanti teman-teman harus ngecek dulu ya, harus ngecek dulu kalau misal teman-teman merasa kok entah pembilang atau penyebut ya, entah pembilang atau penyebut merasa tidak bisa difaktorkan, cek diskriminannya dulu. Kalau misal diskriminannya ternyata emang kurang dari nol, berarti ya udah, itu berarti nanti masuknya definite. Nanti definite positif atau negatif. Nah, sekarang penerapannya gimana gitu ya? Penerapannya gimana? Misal, oh ya, ini dengan syarat sama ya, GX-nya tidak boleh sama nol karena penyebut. Ya, misal teman-teman, katakanlah pembilang, ya, pembilangnya eh, yang bernilai definit gitu ya. Kita tahu bahwa untuk pembilangnya katakanlah definit positif, gitu ya. Dengan misal tandanya seperti ini, gitu. Misal tandanya seperti ini, yang kita minta. Nah, kalau misal pembilangnya sudah diketahui definite positif, maka dengan memperhatikan tanda ini, yang mana nilainya kurang dari nol, yang artinya kita mencari nilai negatif untuk pecahannya yang ada di sebelah kiri itu, maka untuk penyebutnya kita akan mencari nilainya negatif. Jadi misal gini, katakanlah untuk penyebutnya bentuknya adalah gini, misal kalau misalnya dilakukan ya, ini. Jangan yang eh, jangan yang ini deh, jangan yang ini, biar teman-teman lebih jelas lagi. Misal aja
Ya, dan nggak boleh. Nanti aku jelasin kedua-duanya aja. Ini tadi kan ini bentuknya kan negatif ya. Maka nanti kita cari ini yang nilainya negatif. Nilai negatif itu ini ya, kurang dari nol ini. Ya langsung arahnya ke situ. Oke ya, arahnya ke situ. Nah, kalau misal ini bentuknya negatif, masih tanda gini, nol, ya. Berarti kan untuk penyebutnya, kita kan milih yang positif. Biar hasil pecahannya ini kan tetap negatif ya. Karena kan yang kita minta nilai adalah kurang dari nol. Oke, berarti tetap eh oh, yang definite itu yang ku tulis warna itu, ya. Pembilangnya gitu. Pembilangnya yang pertama ini definite positif, yang ini definite negatif. Ingat, definite positif sama negatif itu dari sini ya. Ini tadi ya. Yang mana nilai A-nya kurang dari lebih dari nol untuk yang positif, kurang dari nol untuk yang negatif dengan telah melewati validasi ini terlebih dahulu. Diskriminannya kurang dari nol. Harus dari situ dulu ya. Nggak boleh langsung dari A. Tapi harus ngecek dulu diskriminannya. Kalau misal diskriminannya kurang dari nol, baru lihat nilai A-nya. Gitu. Nah, kalau misal tadi ya, kita udah tahu untuk nilai definite untuk pembilang itu negatif, maka untuk penyebutnya nilainya adalah positif. Kita cari yang positif. Nanti aku contohkan, Kak Dwi. Nggak harus nggak harus pembilang. Nanti aku contohkan untuk yang penyebut. Jadi bisa bisa pembilang atau penyebut untuk yang definite itu. Nah, di sini kan yang diminta walaupun tandanya adalah kurang dari nol, tapi untuk penyebut yang kita butuhkan itu positif, maka ini nanti, ini misal penyebutnya tetap ini ya, tandanya adalah lebih dari nol. Mengikuti ya, kalau karena yang kita butuhkan adalah positif. Maka ya udah kita cari yang tandanya lebih dari nol. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi, tapi ingat ya, kenapa kok ini walaupun tandanya di sini ada sama dengan baik yang ini ataupun ini kok tidak menggunakan tanda sama dengan ya tanda pertidaksamanya karena kita batas di sini di mana kita tidak boleh sama dengan nol. Maka angka nol ini kan nggak boleh dimasukkan. Makanya kita hanya menggunakan batas lebih dari sama kurang dari doang untuk penyebut. Oke? Nah, tadi kedua hal ini yang kucontohkan adalah ketika definitnya adalah untuk yang pembilang. Sekarang untuk yang penyebut, gitu. Ini sama ya, kondisinya sama teman-teman. Ketika misal kita cek ternyata untuk yang penyebut itu nggak bisa difaktorkan dan setelah divalidasi dengan diskriminan emang benar nilai diskriminannya kurang dari nol dan misal contoh di sini diskriminan apa namanya definitnya itu definite positif untuk yang penyebut dengan kondisi nanti misal seperti ini gitu ya. Nah, eh, sekarang kebalikannya deh, gini aja. Yang gini, maka untuk yang pembilang, gitu ya, untuk pembilang, kita akan menyesuaikan sama ya. Karena yang diminta adalah lebih dari nol, maka kita cari yang positif. Biar hasilnya tetap positif untuk pecahannya. Ya toh? Berarti misal, misal ya ratingnya random gitu, random dia. Ini, nah ini baru menggunakan tanda sama dengan. Kalau misal tidak ada sama dengan gini, berarti ini sama juga nggak ada. Oke? Jadi ada teman yang ngikutin ya. Kalau misalnya ada tanda sama dengan, berarti ini nanti ada tanda sama dengan. Untuk pembilang, ya. Jadi pembilang itu ngikutin tanda pertidaksamannya. Tapi kalau misal penyebut, itu pasti cuma dua itu doang yang dipakai. Ya, kalau misal untuk penyebut. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau misal untuk penyebutnya definite negatif, seperti ini, gitu ya, dengan tandanya seperti ini, itu ini nol sama misal ya gunakan misalnya ini deh nggak menggunakan tanda sama dengan berarti kita cari yang negatif oke
Jadi nanti ngikut juga. Kalau misal tidak menggunakan sama dengan, berarti itu tidak menggunakan tanda sama dengan. Tapi ingat ya, yang diminta ini nilainya negatif, maka tandanya jadi kurang dari nol. Jelas? Kalau misalnya aku pribadi malah suka kalau misal ketemu yang definite ya. Karena jadinya kita hanya mencari salah satu aja antara penyebut atau pembilang. Kalau misal kayak ini tadi, yang ini ya, jadinya kan kita ribet ya. Nyari yang penyebut, nyari pembilang, terus nanti gambar daerah himpunannya juga agak ribet gitu ya. Ya jadinya yang warna hijau itu gitu kan. Kalau misal yang ini, kalau misal diketahui definitnya gitu ya. Ya udah kita fokus ke salah satu aja yang bisa difaktorkan gitu tadi. Dan untuk menentukan garis bilangannya pun berdasarkan entah pembilang atau penyebut yang tadi yang bisa difaktorkan gitu. Gitu teman-teman. Oke, udah selesai untuk materinya 1 jam ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau masih bingung silakan ditanyakan. Jelas? Kalau jelas kita masuk jelas ya. Kalau misal jelas kita masuk ke sebentar bentar. Ke latihan soal tentunya. Latihan soalnya, aku coba random dulu ya, biar nanti apa namanya teman-teman dapat semuanya. Maksudnya materi yang kita pelajari semuanya, terutama untuk yang definite-definite tuh. Aku coba lihat dulu ya. Hmm, nomor berapa dulu ya? Nomor, sebentar. Nomor 2 dulu deh. Apa? Dua, ini. Silakan untuk dicoba dulu. Silakan dicoba ya. Mungkin masuk ke... Oke, ya. Yang lain, yang lain. Oke, kita coba bahas ya. Jadi di sini X dan Y adalah bilangan asli. Oke ya, disebutkan bilangan asli. Dengan kondisi X lebih besar daripada Y. Jika X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0 dan XY plus X plus Y sama dengan 4, maka nilai XY-nya berapa? Oke, berarti
sebenarnya kita di sini kan mempunyai dua bentuk gitu ya, dua persamaan ya. Ada dua persamaan, yang satu persamaan kuadrat, yang satu persamaan linear biasa. Yang mana sama-sama mengandung variabel x ya. Ini kan variabel x, ini juga variabel x ya. Jadi nanti di situ bisa kita gunakan sebagai penghubung ya. Berarti kita bisa memvektorkan untuk yang samaan yang pertama itu. Berarti kalau misalnya ini di faktor x, min 6, x min 4. Di mana x-nya 6 atau x-nya sama dengan 4. Ya. Berarti kan kita akan mengecek dua hal, dua nilai. Ketika x-nya sama, kita masukkan tuh. Berarti kan y plus 4 plus y sama dengan 34. Di mana nanti ini berapa tuh? 5y plus 4 sama dengan 34. Oke ya. Berarti kan 5y yang sama dengan 30. Y-nya sama dengan 6. Oke. Ketika x-nya ini, tentunya ya. Hmm. Eh, sebentar. Ini ngantuk nih. Tulisnya 6 kok ini tulis 4 ya? Sorry guys. Ini berarti 7Y. Ini 34, ini 6. Sorry, 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 sorry. Otaknya sudah mulai tidak sinkron. Ini ya. Ini berarti 4 ya. Nah, nanti nilainya X-nya itu 4. Berarti kan, nah ini berempat. Hmm. Otaknya benar-benar nggak sinkron. Tadi nulisnya 6, X-nya 6, tapi nulisnya 4 ya tadi. Astagfirullah. Oh, ini kok 0, 34. Jadi 5Y plus 4 sama dengan 34. Berarti nilainya adalah 30. Nah, ini Y-nya sama dengan 4. Ya, ketika X-nya 4, Y-nya, nah, kan sama tuh. Ya, sama-sama 4 sama 6 gitu ya. Berarti kalau misalnya dikalikan, entah menggunakan yang ini atau yang ini, itu hasilnya sama 24. Nah, nah, kalau misalnya nanti ketemu apa namanya beda gitu ya antara entah setelah dicek gitu ya antara nilai yang ini sama ini tuh beda. Biasanya di opsi jawaban itu hanya ada salah satu aja gitu ya. Entah yang ini atau yang ini. Nggak tinggal menyesuaikan aja di opsi jawabannya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin nanti keduanya ada. Itu nggak mungkin. Karena ini kebetulan untuk kedua nilainya itu sama, gitu ya. Makanya ya udah nggak pilih 24 aja karena kan kedua nilainya sama gitu ya, sama-sama 24. Tapi kalau misalnya nanti di lain kasus ketemu dua angka yang beda untuk nilainya, itu pasti di opsi jawaban hanya salah satu aja, nggak mungkin keduanya. Gitu. Kemudian kita coba untuk masuk nomor 3. Silakan dicoba. Atau mungkin nomor 2 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Aman. Kok belum kutunjukin juga ya berdua tadi. Ini aman ya? Masih sederhana kok ini. Aman? Oke, ini silakan untuk dicoba. Nomor 3.
Ini membuat persamaan kuadrat yang baru. Ini sebenarnya ada rumus cepatnya, teman. Tapi rumus cepat ini hanya berlaku ketika kalimatnya kayak gini doang. Kalau misal kalimatnya nggak kayak gini, nggak bisa. Yang lain, mana kita bahas ya temennya. Nanti takutnya waktunya nggak cukup, biar untuk soal lainnya bisa kebahas juga. Jadi tolong ini diperhatikan. Jika diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya, oke ya, yang akar-akarnya dua kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Jadi yang diminta itu adalah persamaan kuadrat yang baru. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa menggunakan cara yang aku tadi gitu ya. Berarti kan di sini sebenarnya dari sini ya. Jika diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya dua kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang itu gitu ya. Berarti kan sebenarnya ini alfanya itu adalah 2x itu, betanya adalah 2x2. Ya kan? Kan gitu. Berarti kalau misal jadi ku jelasin untuk yang rumus cepatnya. Kita kalau misalnya gue pribadi ya lebih mengedepankan konsep ya teman-teman ya. Karena rumus cepat itu hanya berlaku untuk kondisi tertentu kan. Nah, kalau misal konsep itu bisa digunakan untuk semua kondisi. Jadi alangkah baiknya tuh teman-teman pahami konsep. Kalau misalnya udah paham konsep, silakan untuk menghafalkan rumus cepat, gitu ya. Jadi ini, jadi ya x kuadrat ini bentuk apa namanya, persamaan kuadrat yang baru. Berarti kan ini jumlah akar ya. Berarti alfa plus beta x plus alfa beta sama 5. Berarti kan ini x kuadrat min. Jadi kan 2 x1 plus 2 x2. Oke ya. X tambah 2 x1 2 x2 sama. Oke. Jadi dari sini bisa aku kelompokkan. Kok sama dengan ini kan 2 x1 plus x2 x plus 4 x1 x2. Oke ya. Nah, jumlah akar, kalian akar. Ini nilai A-nya adalah 1, B-nya 5, C-nya 6. Oke, berarti dari sini X kuadrat min 2. Penjumlahan akar min B per A. Ya. Min B per A berarti min 5 per 1. X plus perkalian akar itu C per A. C-nya min 6. A-nya 1. Berarti X kuadrat 2 kali min 5. Berarti min 10 ya. Jadi min 10 X tambah 4 kali min 6 min 20.
sama dengan nol. Berarti X kuadrat plus 2X min 20 sama dengan C, jawabannya. Oke. Nah, rumus cepatnya gimana gitu ya. Rumus cepatnya, ingat, rumus cepat ini hanya berlaku ketika kalimatnya seperti ini dong ya. Jika diketahui persamaan akarnya itu dua kali, tiga kali, empat kali, gitu. Ya. Intinya nanti bentuknya adalah n x1 x2. Makanya n x1 ataupun n x2, gitu ya. Nah, ini nanti sebagai n-nya, ya. Itu nanti, ya, teman-teman, apa namanya? Dapatnya tinggal 2 dikalikan. Kalau misal n dikalikan ya, sorry. N ini nanti kan tetap x kuadrat ya. X kuadrat. Terus nanti ini operasi ini plusnya itu nanti ngikutin ya. Ini yang di soal. Plus n kali apa itu b-nya ya. Kali b terus ya udah ini aku ikut plus aja ya. Plus n bukan n. N kuadrat. N kuadrat kali c. Dan nanti kan x kuadrat. N-nya tadi kan 2. 2 kali 5, 10. X, oke, ini ada X ini. Ditambah dengan N kuadrat. 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 6, min 24. Berarti min 20. Gitu. Caranya, untuk rumus cepat. Ingat, hanya berlaku seperti ini ya. Untuk kalimatnya. Ada pertanyaan, Kak Izin tanya untuk rumus persamaan kuadrat yang barunya selalu gitu ya, tandanya min dan plus. Atau bisa juga, enggak, selalu min sama plus. Kacang ya. Selalu min sama plus ya Kak ya. Makanya tadi aku lingkarin yang bagian ini. Nah tadi ini kan makanya operasinya aku lingkarin ya karena tanda itu sering banget gitu oleh teman-teman gitu. Makanya di situ aku lingkarin biar teman-teman ingat gitu ya. Kalau misal operasinya itu negatif, terus ada variabel X, terus baru positif ya. Jadi kalau misal di rumus-rumus itu aku lingkarin itu berarti seringkali teman-teman lupa gitu. Makanya aku lingkarin biar teman-teman ingat gitu. Sarahan yang sebelum teman-teman sebelum-sebelumnya yang sering lupa gitu. Jelas, teman-teman? Ingat, rumus cepat ini hanya berlaku ketika kalimatnya seperti ini doang. Ketika kalimatnya udah beda, seperti kayak dua lebihnya, itu berarti nanti konsepnya seperti yang warna merah, cara pengerjaannya. Oke, aman ya? Oke, sekarang aku pengen ke sini dulu. Eh, ini dulu deh, nomor 4. Silakan. Ini untuk yang pertidaksamaan biasanya, teman-teman.
Yang lain, silakan. Ya, mungkin aku coba bantu ya temennya. Oke, di sini ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan arahnya sih pertidaksamaan kuadrat ya dari sini ya. Kelihatan sebenarnya. Hmm. Nah, ini nih eh, bentuknya bagus ya. Kalau misal bentuknya seperti ini, selesaikan dulu antara kanan sama kiri. Ya, selesaikan dulu. Kita hitung 2x kuadrat plus 2x kurang dari, sorry, lebih dari. Kenapa kok ini udah difaktorkan terus aku kalikan? Karena tujuannya adalah untuk apa namanya nanti digunakan untuk mengoperasikan yang ini. Jadi kalau misal teman-teman udah canggih ya, ini ya, aku coba warnanya aku bedain deh. Kalau misal teman-teman udah canggih ngitungnya, itu nanti bisa tuh tanpa apa namanya menghitungnya. Jadi kan nanti kan gini tuh, X plus satu, ini kan X plus dua tuh, ya kan? Terus tandanya gini, gitu kan? Nah, ini nanti dikelompokkan tuh, X plus satu dikelompokkan sama dua X dikurang X plus dua. Berarti nanti kan X plus satu X plus dua. Sorry, X min 2 ya. Kan ini kan min plus ya, min 2. Ini. Kalau misalnya udah canggih, ya. Kalau misalnya masih belum ngerti arahnya, kenapa kok ini seperti ini? Ini karena triggernya ini sama ini kan bentuknya sama tuh, ya kan? Maka bisa dikelompokkan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum terbiasa, baiknya itu nanti gini teman-teman. Itu nanti dikalikan tuh 2x kuadrat plus 2x, ya kan? Ini terus nanti di yang sebelah kanan itu di apa namanya? Dikalikan biasa. Tapi kan x kuadrat plus 3x plus 2 gitu. Nah, terus yang sebelah kiri itu sebelah kanan itu nanti digeser. Bentuknya gini. Nah, kan gini toh. Berarti kan dua ini sama ini. Ya, berarti kan x kuadrat. Terus itu tetap 3x. Terus 2 sama iya, 2 sama 2. Sebentar, ini ada salah hitung kah? Oh, salah hitung di sini, guys. Ini kan harusnya 2x ya, guys. Astaga, nggak teliti nih. Sorry. Berarti kan ini plus 2x sama min 3x. Nah, ini x ya. Terus ini min 2. Ya kan ini kan min dikurang plus 2. Berarti kan min 2. Gini. Kalau misalnya ini difaktor kan, berarti kan ini x min 2. Ya, x min 2 sama x plus 1. Ya, sama. Oke. Gitu. Kalau misal udah lancar untuk matematikanya, silakan menggunakan yang cara biru. Yang ya biru lah katakanlah itu kan sebenarnya navy ya. Atau kalau misal belum lancar ya gunakan warna merah. Gitu. Nah, dari sini kita tahu ini x-nya itu 2 atau x-nya satu. Ya udah, itu nanti sebagai batas, ya kan? Ini tandanya nggak ada sama dengan.
Berarti min satu sama 2. Set, set, kita gunakan angka nol sebagai penguji. Ya. Angka nol dimasukkan ke sini. Ya. Berarti kan nol min 2 negatif. Nol plus satu positif. Negatif kali positif, negatif. Kebetulan daerah nol itu adalah yang tengah. Ya, ini negatif. Ini positif, ini positif. Yang diminta adalah lebih dari nol. Artinya, lebih dari nol itu adalah yang positif. Oke, maka daerah himpunannya adalah X di mana X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 2. Berarti yang D. Gimana teman-teman? Jelas? Langsung contohnya ini. Atau ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu juga silakan ya. Mas tadi menguji nol gimana caranya? Eh, tahapannya adalah ketika teman-teman udah memfaktorkan atau udah di tahap membentuk garis bilangan deh. Ini kan udah di tahap garis bilangan ya kan? Tahap garis bilangan. Nah, gunakan angka nol selagi angka nol bukan sebagai batas ya. Karena kan kebetulan ini apa namanya? Batasnya kan nggak angka nol ya. Jadi alangkah baiknya ini saran ya. Sarannya itu menggunakan angka nol. Tapi kalau misal teman-teman lebih ingin kreatif menggunakan angka lain itu silakan. Ya nggak harus angka nol sebenarnya. Tapi angka nol itu untuk mempermudah gitu ya. Jadi gunakan angka nol untuk menguji. Nah, nol itu nanti dimasukkan ke sini. X ya, X di sini ya. Jangan yang di sini teman-teman ya. Yang di sini ya. Karena kemarin ada yang tanya kok kenapa di sini gitu. Sorry. Kenapa kok yang di sini gitu. Kenapa nggak di sini? Karena kita tujuannya adalah untuk menentukan daerah himpunan. Kalau misalnya kita masukin ke sini, itu sebenarnya bisa aja ya, cuman nanti agak ribet ya. Tapi terserah teman-teman sih, teman-teman sih. Sebenarnya kalau misalnya aku pribadi lebih enak, lebih enak yang ini gitu ya, lebih enak yang tengah gitu. Nah, eh, apa namanya untuk tadi pertanyaannya adalah Mas tadi menguji nol gimana? Nah, nolnya itu teman-teman masukkan ke sini gitu ya. Ataupun teman-teman masukkan ke sini itu sebenarnya boleh-boleh aja sih, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman pengen kalau misal dari dulu aku diajarkan seperti ini gitu. X atau nol dimasukkan ke sini, berarti kan nanti nol min 2. Berarti kan nilainya negatif ya, karena kan min 2. Terus nol plus satu nilainya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif, ya kan? Maka tadi tadi langkahnya seperti ini. Untuk daerah nol yang ini nilainya adalah negatif, ya kan? Maka kanan sama kirinya positif karena selang-seling. Terus lihat angka nol. Sorry, lihat lihat tandanya. Di sini tandanya adalah lebih dari nol. Karena lebih dari nol itu adalah nilai positif, ya kan? Lebih dari nol itu adalah nilai positif, maka yang diarsir yang ini. Gitu, Kak King. Jelas nggak? Misalnya aku pribadi menyarankan untuk yang tengah ya, tapi kalau misalnya teman mau langsung yang bentuk persamaan kuadrat, dipersilakan. Oh, enggak pecahan. Ngikutin. Itu nanti, belum di sini. Gitu ya, nggak ada, belum ada pecahan di sini kalau misalnya untuk yang pertidaksamaan. Sorry, pertidaksamaan kuadrat. Spesifik untuk pertidaksamaan kuadrat ya. Terus Kak Joshua, itu yang rumus biru, oke. 2x1 min satu. Kenapa jadi minus, Mas? Nah, gini, untuk yang bagian ini kok kenapa tandanya minus? Jadi kita di sini melihat satu kesatuan, gitu. Karena kita melihat secara satu kesatuan, maka kita anggap ini A gitu ya. Kita anggap ini A. Nah,
logikanya gini teman-teman. Kalau misalnya ini sebuah angka gitu ya, 20. 20 kan sebenarnya ini bisa aku buat pecahan 4 kali 5 gitu, misalnya 4 kali 5. Kalau misalnya aku pindahkan 20 misalnya, 20 aku pindahkan ke sebelah sini, ke sebelah kanan gitu ya. Katakanlah ini nanti 23 gitu ya. Tandanya gini gitu ya. Kalau pindah ke sini, itu kan nanti dapetnya 23 min 20 gitu kan. Nah, sama halnya, ini kan kayak ada perkalian gitu kan. Sebenarnya itu adalah nilai 20 gitu. Cuman aku buat logikanya, bukan aku buat ya. Logikanya adalah kita coba dua angka dua angka 4 kali 5 gitu. 4 kali 5 kita pindahkan ke sebelah kiri gitu ya. Jadi ini nanti dapatnya 4 kali 5. Yang mana nih lagi itu sama-sama 20. Jadi kita melihat ini itu sebagai satu kesatuan. Gitu. Makanya di sini nilainya adalah negatif gitu. Kak Joshua, jelas nggak? Makanya tadi aku bilang kalau misal teman-teman udah canggih atau udah lancar matematikanya, silakan menggunakan yang warna navy. Tapi kalau misal belum terbiasa, warna merah. Ya. Tapi gitu penjelasannya Kak Joshua. Jelas nggak? Kenapa kok tandanya minus gitu ya? Nggak positif. Betul. Sebenarnya kayak mindahin angka biasa gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi kayak tadi ya, aku ilustrasikan misal angka 20 gitu ya. Angka 20 kalau misalnya dipindahkan kan 23 min 20. Cuman kita melihat angka 20 itu kalau misalnya kita lihat dari 4 kali 5 gitu. 4 kali 5 itu kita pindahkan ke sebelah kiri gitu. Karena kan itu kan perkaliannya. Memang kalau pertidaksamaan apakah kebanyakan atau untuk solusinya iya. Kalau pertidaksamaan kebanyakan atau. Jarang sekali dan sih. Kalau misal dan itu soalnya lebih kompleks sebenarnya kalau misal dan. Jadi teman-teman untuk yang pertidaksamaan itu lebih seringnya atau. Aku nggak berani bilang pasti atau ya, tapi karena dulu pernah nemu yang jadi gabungan tuh. eh ini dan ini atau ini dan ini gitu. Tapi panjang itu cara pengerjaannya. Jadi tapi untuk soal TK kayaknya nggak sampai segitunya sih. Hanya sebatas atau aja. Jelas nggak? Ini aku mau kasih satu soal lagi teman-teman. Jelas ya untuk yang nomor 4 atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, aman. Ush, nge-freeze laptopnya. Ini soal-soal yang belum kita kerjakan. Ya, teman-teman. Silakan nanti dicoba ya. Ini kan sebenarnya soal yang ada di modul ya, teman-teman ya. Nanti silakan dicoba. Cuman untuk yang soal-soal aku ambil di PPT itu biasanya yang menurutku enak untuk dibahas. Cuman karena emang keterbatasan waktu, jadinya aku pengen langsung nunjukin soal-soal yang sekiranya merangkap untuk semua materi yang kita bahas gitu. Kita masuk ke nomor 6. Ini di luar ada rada berisik ya teman-teman. Semoga suaraku masih jelas ya. Jadi gini teman-teman, untuk yang nomor 6 ya, perhatikan ya. Ini teman-teman jangan kerjakan tapi lihat aja cara pengerjaannya. Di sini kan ada jika batasnya itu ya, jika A kurang dari X kurang dari B adalah solusi dari ini, maka nilai B dua A itu berapa? Oke. Nah, ini ini biar teman-teman ngeh gitu ya. Ini kan kedua bentuk ya, entah maksudnya pembilang sama pecahan itu, sorry, pembilang sama penyebutnya itu kan sama-sama bentuknya persamaan kuadrat. Nah, teman-teman harus eh, pastikan apakah persamaan kuadrat itu bisa divektorkan atau enggak, gitu. Nah, silakan ngecek untuk yang pembilang ataupun penyebut. Atau ya, kedua-duanya harus dicek sih sebenarnya. Kedua-duanya harus dicek. Kalau misalnya teman-teman udah ngeh, gitu ya, udah ngeh, pasti untuk yang pembilang ini nggak bisa ditekan. Atau katakanlah yang bisa ditekan itu ini aja. Ini aja.
penyebutnya aja. Ya, kalau nggak percaya, kita coba aja cek ya. Cek pembilang. Jadi, kalau misalnya belum terbiasa atau belum ngeh mana yang bisa difaktorkan atau enggak, cek aja dulu. Oke, cek pembilang. Cek pembilang, terus kalau misalnya pembilang udah bisa divalidasi bahwa diskriminannya lebih dari nol atau sama dengan nol, ya udah berarti sebenarnya bisa difaktorkan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dicek pembilang seperti ini, kita cek diskriminannya gitu ya, B kuadrat min 4AC, gitu ya, B kuadrat min AC, di mana B-nya, ini A-nya satu ya, B-nya satu, C-nya tiga. Satu kuadrat min 4 kali satu kali tiga. Ini kan satu dikali 12. Berarti kan validasi, min 11, sorry. Tervalidasi bahwa, apa namanya, pembilangnya itu nilainya adalah definite. Ya, definite apa? Definite positif. Bisa dilihat hanya lebih dari nol. Ya, berarti untuk pembilangnya adalah definite positif. Ya, tervalidasi dengan nilai diskriminannya kurang dari nol. Oke, terus nilai A-nya lebih dari nol. Berarti kita dapat definite positif untuk pembilang. Maka dari itu, untuk penyelesaiannya adalah seperti ini, teman-teman. Biar gampang, kasih tanda positif dulu untuk pembilangnya. Set, gini. Nah, kayak gini, ya. Yang diminta itu adalah kurang dari nol untuk nilai pecahannya. Oke, kurang dari nol. Maka, agar nilai pecahannya itu negatif, ya, kan kurang dari nol ya. Kurang dari nol itu berarti kan negatif ya. Untuk nilai penyebutnya otomatis adalah negatif. Oke, biar nilai pecahannya adalah negatif. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, dari sini berarti ya udah selesai kan. Dari sini dulu. X kuadrat min X 2 kurang dari nol. Ingat ya, tanda ini kurang dari nol itu bukan dari sini, tapi dari sini, dari negatif itu. Oke ya, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah, ketika udah, ini ketika biasa aja. Ini berarti kan berapa, itu satu sama min 2 ya. Ini berarti X-nya min satu untuk X-nya 2. Ini nanti sebagai batas itu. Set, set, set. Min satu, dua, set, set. Nih, uji angka nol. Angka nol kebetulan ada di tengah. Ya, kalau misal kartu pribadi, itu ngeceknya dari sini. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek dari sini, diperbolehkan. Ya, silakan. Nol, berarti nol plus satu plus nol min 2 min, apa namanya, plus kali min, hasilnya adalah min. Yang negatif ya, negatif. Berarti di sini positif, ini positif. Yang diminta, ini lihat ya, yang dilihat, yang ini ya, adalah yang kurang dari nol atau negatif. Ini berarti. Oke, berarti daerah himpunannya ya, ini kan X di mana min satu X 2. Yang mana batas ini itu nanti kan arahnya ke sini. Yang ini ya, arahnya ke sini. Jadi dari sini kita dapat bahwa A-nya itu min satu, B-nya adalah 2. Maka kalau misalnya yang ditanya adalah B min 2A, maka 2 dikurang 2 kali min 1, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, jawabannya. Gitu, teman-teman.
Mas, tolong ulangi setelah D diketahui. Oke. Yang lain, ada yang mau ditanya juga? Hmm, nih, aku jelasin ya. Tadi, eh, minta tolong untuk dijelaskan setelah tahu D-nya kurang dari nol ya. Setelah tahu D-nya kurang dari nol, langkah selanjutnya adalah kita cari tahu dulu gitu ya. Kan udah dipastikan nilainya definite gitu kan. Nah, definite-nya itu definite positif atau definite negatif, gitu kan. Nah, itu dari ini tadi dari A-nya. Wih, dari A-nya tadi kan ini kan A-nya lebih dari satu gitu kan. Sorry, lebih dari nol, ya kan. Definite. Nih, setelah sekarang itu tuliskan ya. Definite positif itu kan tadi syaratnya itu B-nya kurang dari nol dan A-nya itu lebih dari nol, ya kan. Kalau misalnya untuk yang definite negatif, itu kan ketika D-nya kurang dari nol dan A-nya kurang dari nol. Nah, kebetulan di sini untuk pembilang, ya karena kan kita ngecek bilang, maka berarti ya kita cek aja yang pembilang aja gitu ya. Yang pembilang untuk A-nya adalah satu, yang mana itu nilainya lebih dari nol. Maka nanti kita dapat untuk pembilangnya, definitnya adalah positif ini. Gitu, Kak. Oke, terus yang dicek bilang aja atau penyebut. Eh, baiknya, ini kan kalau misal aku pribadi ya, biasanya itu ngecek pembilang dulu. Atau kalau misal aku pribadi, ya karena udah terbiasa ya mungkin ya. Kalau misalnya udah terbiasa itu nanti langsung tahu, oh yang nggak bisa difaktorkan tuh sebenarnya yang mana nih, pembilang atau penyebut gitu. Sebenarnya kalau misalnya udah terbiasa, kelihatan nih yang nggak bisa difaktorkan itu yang pembilang gitu. Tapi kalau misal teman-teman belum atau belum dapat ya, belum bisa sampai di tahap itu, maksudnya itu belum sampai di tahap lihat doang itu udah ngeh itu bisa difaktorkan apa enggak. Caranya ngecek satu-satu, cek pembilang gitu ya. Ngecek pembilang kan nanti kan ngecek diskriminan tuh. Nah, kalau misalnya nanti diskriminannya mungkin aja ini ya, D-nya itu entah sama dengan nol atau mungkin lebih dari nol, oh berarti sebenarnya bisa difaktorkan. Nah, ketika udah tervalidasi seperti itu, bisa difaktorkan, coba cek yang penyebut. Ya, ketika ngecek penyebut kok sama-sama bisa difaktorkan, ya udah berarti nanti menggunakan yang cara yang ini tadi, cara yang ini untuk yang pembilang sama penyebut. Tapi biasanya ya ini enggak sering ya. Biasanya kalau misal pembilangnya bisa difaktorkan, nanti penyebutnya yang definite. Atau bisa juga yang kayak ini, pembilangnya yang definite, penyebutnya yang bisa difaktorkan. Jadi sebenarnya untuk pertanyaannya Kak King tadi ya, yang dicek itu pembilang aja atau penyebut, baiknya dua-duanya dicek, gitu ya. Karena kebetulan ini kita ngeceknya dari pembilang dulu dan langsung kebetulan pembilangnya itu definite, ya udah berarti otomatis nanti bukan otomatis sih biasanya, tapi bisa dibilang otomatis ya, otomatis penyebutnya itu biasanya nggak definite, gitu. Kak Dwi, dasar definite positif karena hanya satu, betul, karena hanya satu. Yang dicek berarti yang nggak bisa difaktorkan ya Mas. Betul, ya, yang nggak bisa difaktorkan. Tapi kan tadi kan makanya aku bilang ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa, ini kan baru merasa nih, merasa kok nggak bisa memfaktorkan, validasi dulu dengan diskriminan. Validasi dulu dengan diskriminan. Ternyata teman-teman setelah melakukan validasi dengan diskriminan, tervalidasi bahwa nilai diskriminannya kurang dari nol, berarti ya udah otomatis definite, gitu ya. Tapi teman-teman kayak misal kan kadang-kala kan yang mungkin masih tak belajar gitu ya, belum bisa memfaktorkan dengan lancar, merasa nggak bisa difaktorkan gitu ya, merasa nggak bisa difaktorkan, baru merasa nih. Tapi ketika dicek diskriminannya ternyata entah nilainya itu nol atau lebih dari nol kan sebenarnya kan bisa difaktorkan tuh. Oh berarti sebenarnya bisa difaktorkan gitu. Gitu. Jadi kalau misal belum terbiasa itu nanti seperti itu. Jadi diskriminan ini untuk memvalidasi apakah eh, apa namanya benar-benar bisa difaktorkan apa enggak gitu. Betul kalau untuk Kak Dwi ya, kalau misal kayak
feelingnya merasa oh ini nggak bisa difaktorkan tuh, ya udah langsung dicoba aja untuk ngecek diskriminannya atau validasi. Gitu Kak Dwi. Jelas nggak? Terus sama-sama untuk Kak King. Di area yang di tengah, setelah diketahui definisi positif, penyembunyian dari mana jadi negatif Mas? Tadi kelihatan. Oh, oke. Tadi kan udah tahu nih, ya. Bentar, aku hapus dulu nih yang ini. Tadi kan bicaranya kan gini, ini kan berarti untuk pembilangnya itu definisinya positif ya, udah tervalidasi definit positif. Oke. Nah, yang diminta ini kurang dari nol, ya. Kurang dari nol itu kan sebenarnya negatif ya. Pecah ini, ya. Bagaimana biar nilainya tetap negatif? Karena yang diminta adalah ini negatif. Ya kurang dari nol itu kan negatif. Jadi bagaimana nilai pecah ini nilainya negatif? Padahal untuk pembilangnya sudah positif. Berarti biar mempertahankan nilai pecahannya itu negatif, maka ya, penyebutnya adalah negatif. Makanya untuk penyebutnya nanti tandanya kurang dari nol itu nanti arah sini. Gitu, Kak King. Jelas? Atau mau dikonfirmasi lagi? Yang lain, silakan kalau misal masih bingung atau mau ditanyakan lagi. Aman. Aku eh, sebenarnya waktunya udah selesai ya teman-teman ya. Nanti silakan ini ya. Ini nanti silakan coba. Nanti kalau misal bingung, silakan tanya ya. Yang udah pernah aku share nomor WA aku, yang udah nyimpen silakan nanti tanya. Terus untuk yang ini teman-teman, bagaimana kok apa namanya mengetahui oh ini bisa dikelompokkan tuh. Nah, itu sebenarnya teman-teman harus jeli gitu ya, harus jeli bentuk yang sama. Kayak misal ini kan, ini bentuknya sama, ya kan? Makanya bisa dikelompokkan tuh. Kalau misal ruas kanan sama ruas kiri ada bentuk yang sama gitu. Ya, oh ya, nomor WA aku ya aku ketik ya 0857 2764 0677. Itu tentunya selalu on ya teman-teman, tapi nggak fast respon ya teman-teman ya. Maksudnya nggak fast respon itu nggak mungkin kalau misal terutama di jam kerja ya, nggak mungkin aku langsung jawab di jam itu juga. Biasanya nah itu waktu istirahat jam siang atau sorenya, ya, tergantung eh, kondisi kerjaan di kantor. Gitu. Kak minta tolong share link absensinya. Oke, sebentar. Di mana share link? Oh ini. Oh, copy. Oke, silakan teman-teman untuk absen yang belum absen. Jadi ini sebenarnya ada beberapa soal ya. Tadi nomor satu belum kita kerjakan. Nanti silakan coba dikerjakan nomor satu, nomor lima, nomor tujuh, nomor delapan. Ya, itu yang menurutku soal-soal yang menarik. Aku lupa tapi di modul ini nomor berapa. Tapi ya langkah baiknya sih kerjakan aja yang di modul gitu. Kalau misal di modul masih bingung, silakan nanti WA ya untuk konfirmasi atau untuk tanya-tanya. Dan sekali lagi teman-teman, diskusi sama aku itu nggak harus soal yang dari aorta ya teman-teman ya. Boleh dari modul lain gitu ya. Boleh dari modul lain, nggak harus dari soal modul aorta. Karena teman-teman yang di kelas lain, ya banyak sih yang tanya nggak di luar modul aorta. Jadi aku juga nggak membatasi. Cuman ya tadi ya, aku nggak bisa fast respon itu ya teman-teman ya. Tapi tetap ku coba jawab di hari yang sama gitu. Entah itu jam istirahat ataupun apa namanya sore gitu. Oke, buset rambutku ternyata berantakan banget. Oke, mungkin gitu aja untuk malam hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya dan semangat belajarnya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan.
berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat untuk istirahat malam hari ini. Silakan untuk live teman-teman. Ya, sama-sama. Aku end meeting for all ya. Bye-bye. Kita ketemu entah kapan lagi, aku lupa jadwalnya. Sampai ketemu lagi.